warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Astri di pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang statistik, yaitu tentang definisi, penyajian data, dan ukuran pemusatan data. Nah, pertama-tama kita lihat definisinya terlebih dahulu. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian, pengolahan, sampai dengan penarikan kesimpulan. Sedangkan statistik adalah data hasil olahan dan analisis. Nah, berdasarkan kegiatannya, statistika dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, statistika deskriptif, dan yang kedua, statistika inferensi. Bedanya apa? Kalau yang deskriptif ini, dia tidak disertai penarikan kesimpulan. Nah, kalau yang inferensi ini disertai penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan. Lalu kita lanjut ke penyajian data. Nah, di sini penyajian data bisa dengan tabel atau daftar, lalu dengan diagram. Diagram di sini macam-macam, ada diagram batang, garis, lingkaran, histogram, atau poligon frekuensi. Nah, di sini kalau kita mau membuat histogram, kita perlu tahu rumus untuk mencari jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Jangkauan ini rumusnya adalah data maksimum dikurangi data minimum. Sedangkan kalau banyak kelas, di sini lambangnya K adalah 1 ditambah 3,3 log N. Kalau panjang kelas adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, ini rumusnya. Kita lanjut ke contoh penyajian data. Nah, seperti tadi saya sebutkan, penyajian data bisa dalam tabel. Ini seperti ini. Ini tabel berat badan siswa misalkan. Ini ada frekuensinya, berarti jumlahnya. Artinya, berat badan yang 15-19 kilo ada 2 orang. Yang 20-24 ada 10 orang, dan seterusnya. Ini frekuensi ini adalah jumlah datanya, berarti jumlah orangnya ya, 100. Lalu ada pula histogram. Nah, di sini histogram ya, contohnya seperti ini. Lalu ada diagram lingkaran. Ini misalkan diagram dari hobi gitu ya. Dari hobi ada sepak bola sekian persen, ada bulu tangkis, bola basket, dan seterusnya. Lalu ada ini diagram batang. Nah, beda histogram sama diagram batang. Kalau diagram ini ada celah-celah ini, tapi kalau histogram nggak ada celahnya ya, rapat ya di sini. Nah, seperti itu. Kita masuk ke ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada 2, yaitu rataan hitung atau mean atau nilai rata-rata. Yang kedua ada modus. Nah, kita akan membahas rataan hitung terlebih dahulu. Untuk data tunggal, di sini rumusnya X bar. X bar di sini adalah nilai rata-rata sigma XI per M. XI di sini nilai data ke I. Berarti nantinya X1, X2, dan seterusnya. Kalau sigma di sini menandakan jumlah. Artinya kalau jumlah ditambah. Jadi nantinya misalkan datanya ada 5. Jadi X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Sedangkan M di sini adalah banyak data. Kalau data berkelompok, di sini X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Nah, berarti bedanya apa? Di sini ada frekuensi. Ya, frekuensi adalah FI adalah frekuensi kelompok data ke I. Sedangkan XI di sini adalah nilai tengah kelompok data ke I. Kalau tadi nilai data ke I, kalau ini nilai tengah di sini ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini ya, rataan. Nah, tadi seperti tadi ya, ini sama, berarti X1 tambah X2 tambah titik-titik sampai Xn per N. Contohnya untuk data tunggal, misalkan diberikan berikut data nilai statistik mahasiswa aktif. Misalkan 6, 7, 8, 8, 9, 7, 8, 6, 9, 7.
berapa min atau rataan dari data tersebut. Maka kalau dilihat ini ada 10 jumlahnya. Berarti rataannya tinggal kita tambah-tambahkan semuanya dibagi jumlah keseluruhan banyak data, berarti per 10. Jadi dapatlah 7,5. Nah, untuk data tunggal sangat mudah ya. Nah, sekarang data kelompok. Nah, Ibu ini ngambil contoh dari tugas 1 nomor 2. Sekalian dibahas ya. Nilai rata-rata pada tabel berikut adalah, nah di sini saya punya nilai rentangnya 141 sampai 145, 146 sampai 150, dan seterusnya. Frekuensinya di sini bisa dilihat. Nah, untuk rumus kita tadi data kelompok kan sigma FI kali XI. Oh, berarti kita butuh sigma penjumlahan FI dikali XI. XI-nya apa? Tadi nilai tengah. Oh, berarti kalau ada rentang seperti ini, berarti kita cari dulu nilai tengahnya. Dari 141 sampai 145, nilai tengah dari sini adalah 143. Berarti tinggal tambah 2 dari sini ya. Berarti 146 jadi 148, 151 jadi 153, dan seterusnya. Kita kali-kalikan. 5 kali 3, 5 kali 143 sama dengan segini. Kita kali-kalikan semua. Nah, yang kita perlu hanya jumlah dari FI kali XI dan jumlah frekuensi. Maka min atau rata-ratanya bisa dicari X bar sama dengan, ini rumusnya, kita masukkan ini, masukkan dibagi 40, dapat 154,62. Nah, ini hasilnya ya. Selamat buat yang jawabnya benar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat ini adalah contoh rata-rata gabungan. Tugas 1 nomor 1 ya. Rata-rata nilai ulangan dari suatu kelompok yang terdiri atas 12 orang adalah 48. Jika digabung dengan kelompok lain yang banyaknya 10 orang, maka rata-ratanya menjadi 53. Berapa rata-rata dari 10 orang yang digabung? Nah, ini kita diketahui ya, ini X bar rata-rata yang 12 orang segini. Rata-rata setelah digabung, XG itu gabungan adalah 53. Yang ditanyakan adalah X atau X bar rata-rata yang 10 orang. Kita lihat rumusnya ini ya. X gabungan adalah rata-rata yang 12 dikali jumlahnya, jumlah orangnya 12, ditambah rata-rata yang 10 dikali 10 orang. Dibagi jumlahkan ini ya, 12 plus 10. Kita masukkan nilainya, 53 sama dengan 48 kali 12 tambah X. Kita anggap ini X dikali 10 per 22. Berarti ini kita kalikan ya, 22 kali 53 dapat segini, ini kali ini dapat 576. Ditambah X kali 10, 10X. Jadi 10X sama dengan 1166 dikurangi 576. Dapatlah segini. X sama dengan 590 dibagi 10. Dapatlah 59. Jadi rata-rata dari ke-10 orang yang digabung itu adalah 59. Nah, selamat buat yang menjawab benar. Nah, sekarang kita ke ukuran pemusatan data. Lagi ya, yang kedua adalah modus. Modus itu datum yang sering muncul. Atau kalau yang di data berkelompok ini adalah yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, ini ada rumusnya. Untuk yang data tunggal berarti lihat aja nilai yang sering muncul yang mana. Kalau data berkelompok ini rumusnya adalah modus mau sama dengan TB. TB di sini adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. P di sini panjang kelas atau panjang interval. Kalau D1 di sini selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 selisih frekuensi dengan frekuensi kelas modus setelahnya. Nah, cara mencari kelas modus kalau di data kelompok adalah lihat frekuensi yang paling besar. Oke, kita lihat contohnya ya. Nah, untuk data tunggal misalkan, berikut skor ujian psikologi kognitif. Ini datanya. Nah, ini kan datanya bukan nggak jelas, nggak kelihatan ya. Kita harus
ngitung satu-satu ini yang mana. Nah, sebenarnya kalau modus nggak usah diurutkan, tapi kalau misalkan untuk memudahkan di sini kita diurutkan dengan warna yang berbeda. Setelah dilihat, maka warna yang paling banyak muncul warna apa? Oh, ini warna pink ya, 23. Berarti modus dari data di atas ini adalah 23, yang paling banyak ya. Kalau data kelompok, kita lihat contohnya dari yang tugas 1 nomor 3, di sini ada hasil pengukuran panjang benda dalam sentimeter. Tabelnya ini ya, ini panjangnya, ini frekuensinya. Nah, dilihat dari sini, kita lihat frekuensi yang terbesar untuk menentukan kelas modus. Yang mana? Nah, ini ada 15. 15 ya, ini 15. Ini adalah frekuensi terbesar. Berarti kelas modusnya yang mana? Yang ini kelas modusnya. Nah, lalu kita akan butuh D1. D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini adalah D1. Nah, D1 di sini berarti berapa? D1 di sini sama dengan 15 dikurangi 12 adalah 3. Lalu D2 yang mana? D2 dengan kelas setelahnya, D2. 15 dikurangi 13, berarti kita peroleh D2 adalah 2. Kalau panjang kelasnya berapa? Kalau panjang kelasnya berarti dari 50 sampai 54 itu kita hitung. Oh, 50, 51, 52, 53, 54. Berarti P-nya kita dapat dari sini adalah P-nya 5. Nah, di sini ya banyak yang menjawabnya, ada yang 4 ya. Sedangkan P-nya adalah 5. Maka kita lihat berdasarkan rumusnya, PB ditambah D1 per D1 plus D2 kali P. Nah, PB di sini kita lihat dari sini ya, PB-nya. Itu tepi bawah kelas modus, yaitu 60 dikurangi, kalau PB itu 60 dikurangi 0,5. Nah, 60 dikurangi 0,5, jadi dapat 59,5. Ini untuk PB. Ya, ini kita masukkan 3 per 3 tambah 2 dikali 5. Maka ini biarin aja. Nah, ini kan 3 tambah 2, 5. Berarti 5 dibagi 5, 1 ya. Berarti tinggal 3. 59,5 tambah 3, 62,5. Jadi modus dari data ini adalah 62,5. Gitu. Nah, selamat bagi yang menjawab tugas 1 itu dengan tepat dan benar semua. Bagi yang belum, silahkan pahami lagi tadi dari apa yang Ibu sampaikan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.